Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sukanti dengan NIM AB221087, mahasiswa S1 Alih Kredit Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada siang hari ini akan melakukan ujian OSJE dengan judul Kebutuhan Nutrisi Ibu Menyusui. Adapun persiapan alat untuk edukasi nutrisi ibu menyusui terdiri dari satu, alat tulis, yang kedua vitamin A, yang ketiga tablet FE, yang keempat contoh menu untuk ibu menyusui, menu sehari-hari, serta air putih. Monggo Mbak, silakan masuk. Silakan duduk Mbak. Perkenalkan, nama saya Sri Sukanti, bidan yang berjaga pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Mau kontrol ulang Bu, saya melahirkan 6 hari yang lalu. Tapi ini saya merasa lemes Bu. Saya disuruh orang tua saya untuk berpantang makanan seperti telur sama daging kayak gitu Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan keluhannya nggih. Nanti saya akan periksa dan saya akan beri edukasi tentang kebutuhan nutrisi ibu menyusui nggih. Apakah nanti Ibu bersedia dalam saya periksa dan saya beri informasi edukasi tentang kebutuhan nutrisi untuk ibu menyusui? Bersedia Bu. Nanti kurang lebih waktunya 5-10 menit gitu. Sebelum melakukan pemeriksaan dan melakukan informasi dan edukasi, izinkan saya untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Nanti dalam pemeriksaan dan pemberian informasi serta edukasi dan merasa nyaman dan aman, ruangannya akan saya tutup terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu. Saya tutup terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah siap dalam melakukan pemeriksaan? Sudah Bu. Ya, sebelumnya akan saya kaji terlebih dahulu nih Bu ya. Iya. Namanya sinten Bu? Ibu Salsa, Umurnya? 30 tahun, Nama suaminya? Zihat, Alamatnya? Junjang Bu. Junjang. Ini melahirkan 1 minggu yang lalu ya Bu ya? Iya. Keluarnya lemes ya? Iya. Di dalam keluarga memang harus ada pantangan makanan? Iya Bu. Seperti daging, telur kayak gitu ya? Iya. Tadi juga sudah saya lakukan pemeriksaan Ibu bahwa kondisi Ibu baik. Tensinya 110/70, nadinya 80, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasinya 24. Involusi uterusnya juga sudah sesuai dengan hari setelah melahirkan Ibu pertengahan pusat dengan sipisis. Perdarahannya juga sedikit, nasinya juga banyak nggih. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu, Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi, informasi atau konseling tentang kebutuhan nutrisi untuk Ibu setelah melahirkan? Belum Bu. Kalau Ibu belum pernah mendapatkan informasi, edukasi, dan konseling tentang gizi ibu menyusui, akan saya beritahu Ibu pengertian tentang nutrisi ibu menyusui adalah zat gizi yang diperlukan untuk ibu menyusui dengan prinsip gizi yang sehat dan seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta air. Itu prinsipnya untuk memproduksi dan untuk memperbanyak ASI dan untuk kesehatan ibu dan janin dan bayi juga. Manfaat dari nutrisi ibu menyusui adalah satu, memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi Ibu. Yang kedua, nanti membantu atau menunjang tumbuh kembang dari bayi. Yang ketiga, mencegah anemia serta malnutrisi dari ibu. Malnutrisi itu kekurangan gizi. Kebutuhan energi ibu nifas pada 6 bulan pertama itu sekitar 500 kalori per hari. Terus ibu juga harus makan beraneka macam makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serta harus cukup air. Dalam masa nifas, ibu juga harus mendapatkan vitamin A, seperti ini Bu. Fungsi dari vitamin A sendiri ini untuk meningkatkan kandungan vitamin A di dalam ASI ibu. Terus agar bayi menjadi lebih kebal dan jarang
terkena sakit atau infeksi. Kesehatan ibu juga lekas pulih setelah melahirkan nggih. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin A dari kuning telur ya Bu ya. Dari kuning telur, dari hati, dari mentega, sayuran yang berwarna hijau dan berwarna kuning nggih, dari wortel, tomat dan nangka. Selain itu, ibu harus mendapatkan tablet vitamin kapsul vitamin A 200 IU nggih, diberikan sebanyak 2 kali. Nggih, pertama segera setelah melahirkan, yang kedua 24 jam pemberian kapsul vitamin A dari yang pertama. Ibu juga harus kebutuhan cairannya harus terpenuhi nggih. Fungsi dari cairan selama nifas ini adalah untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh nggih. Ibu harus banyak minum, sedikitnya 3 liter atau 14 gelas per hari. Dianjurkan ibu untuk minum nggih setiap habis menyusui. Jadi setiap habis menyusui jangan minum 1 gelas air putih biar tidak terjadi dehidrasi, dan kebutuhan cairan ibu dan bayi serta ASI-nya juga banyak nggih, penuhi juga. Selama masa nifas, ibu juga harus mengkonsumsi tablet zat besi atau tablet Fe ya Mbak ya. Iya. Fungsi dari tablet Fe sendiri pada masa nifas ini dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah pada ibu, nggih. Itu. Jadi biar tidak terjadi anemia pada ibu menyusui, nggih. Ibu nifas harus mengkonsumsi tablet zat besi ini selama 1 kali 1 sampai 40 hari nggih. Ini contoh menu untuk ibu menyusui nggih, terdiri dari nasi itu karbohidrat, sayur nggih, ini vitamin diberikan dari buah, protein bisa dari nabati, hewani, bisa dari daging, telur, tahu, tempe nggih. Terus ini juga untuk memenuhi kebutuhan cairan ibu juga harus banyak minum air putih nggih. Tadi kebutuhannya kurang lebih 3 liter per hari atau sepadan 14 gelas per hari gitu nggih. Dari keluhan ibu tadi, di keluarga ibu harus berpantang terhadap makanan ibu seperti jenis daging dan telur nggih. Padahal makanan daging dan telur itu bagus sekali untuk mempercepat proses penyembuhan luka setelah melahirkan, membantu proses produksi ASI juga. Kalau jenengan nanti berpantang bisa memperlambat proses penyembuhan, bisa memperlambat juga produksi ASI. Ibu menyusui tidak boleh berpantang terhadap makanan dan harus makan beraneka ragam makanan nggih, biar ibunya sehat, bayinya tubuhnya juga sehat, produksi ASI juga banyak nggih. Karena ASI itu terbaik untuk bayi nggih. Produksi ASI tergantung dari makanan ibu dan ketenangan dari ibu serta kebutuhan cairan dari ibu nggih. ASI baik sekali untuk bayi karena banyak mengandung nutrisi yang bagus untuk bayi dan kekebalan terhadap bayi juga. Makanan bayi hanya ASI pada 6 bulan pertama, tidak boleh diberikan makanan tambahan apapun. Jadi harus diperbanyak produksi ASI-nya dengan cara gizi yang seimbang dan sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi selama ibu menyusui. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, edukasi, konseling informasi, dan saya jelaskan tadi, ada pertanyaan enggak Bu? Belum Bu. Belum. Ibu sudah jelas nggih? Sudah. Ya. Nanti kontrol kembali 1 minggu ya Bu nggih? Ya. Atau ada keluhan segera kontrol nggih. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama, monggo nggih. Nggih, monggo. Setelah melakukan edukasi tentang nutrisi ibu menyusui, lakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian melakukan dokumentasi dalam bentuk SWOT.